Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Enggak, saya tak mau ikut. Tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang, enak aja. Isbal tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somad, jangan bilang kata somad. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Indonesia punya banyak, kira-kira dibagi dengan jumlah penduduk, setiap orang menanggung 13 juta utang maksudnya. Kelak jika mati, apakah kita juga ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut? Enggak, saya tak mau ikut. Pernah saya nikmati. Kita negeri kaya, di atas minyak, di bawah minyak, meletup minyak itu luar biasa. Maka kita ini banyak minyak kita, tak mau kita, sudahlah hidup tak dapat minyak, mati pula dapat utang, enak aja. Isbal tak apa-apa kalau tak sombong. Ustaz pernah bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Itu kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kata Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam. Itu kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Sudah bolak-balik saya bilang, jangan kata somad, jangan bilang kata somad. Nanti saya diejek-ejeknya juga. Udah saya bilang jangan bilang kata somad, jangan bilang kata somad. Diulang juga lagi. Saya justru merasa sombong ketika menggunakan kain di atas mata kaki. Saya merasa paling islami. Bagaimana Pak Ustaz? Ini mau mancing-mancing aja nih. Nanti setelah saya komen, di-upload, Salafi mengamuk ke saya. Capek udah kita berkelahi-kelahi. Apa saja pertanyaan ketika di dalam kubur Pak Ustaz? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma imamuka? Ma dinuka? Bisa dihafal. Hafal lagi sekarang. Kenapa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Bagaimana jika kita tidak bisa bahasa Arab? Ini terpengaruh gara-gara nonton pembawa acara yang di ILC, yang sekuler, yang perempuan satu sekuler liberal itu. Nah itu yang punya video di YouTube menghina-hina Islam, katanya malaikat mungkar nangkir pakai bahasa Sunda. Nah, itu mengejek-ejek. Ini pertanyaan kepada setiap orang beriman sesuai dengan kehidupan. Itu tidak bisa diukur dengan standar kehidupan sekarang. Kenikmatannya dan azabnya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Sedangkan nenek-nenek aja tak ada masuk surga kata Nabi. La yadkhulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga. Menangis nenek-nenek. Kalau gitu aku tak masuk surga. Bukan begitu, Nek. Umur engkau dimudahkan 30, 31, 32, 33. Apa maknanya? Jangan diukur standar. Ma rabbuka, man nabiyuka, wa la dapat lu bahasa Arab bae kok. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti tetap akan, intinya adalah diminta pertanggungjawaban. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Kalau di dunia dia istiqamah dengan itu, bisa dia menjawab. Bukan disuruh menghafal seperti ikut SNMPTN. Itu adalah bagaimana istiqamah beribadah di akhirat. Ibadah itu yang akan menolong kita nanti. Doakan saya yang sedang berjuang untuk wisuda Pak Ustaz. Wisuda tak ada perjuangan. Yang berjuang itu nulis skripsinya. Doakan orang tua saya lepas dari hutang riba Pak Ustaz. Nanti di akhir kita minta doa, yang sakit disembuhkan,
Yang mau wisuda dimudahkan menulis skripsinya, yang terlilit hutang dilepaskan Allah Ta'ala, yang mau menikah diberikan jodoh yang soleh solehah. Doakan saya kelak dapat istri, kan? Solehah, punya anak-anak hafal Quran. Insya Allah, siapa yang tak mau? Insya Allah kita doakan. Ada salah satu admin memberi info seputar acara besar di Pekanbaru, Tabligh Akbar. Tapi terkadang admin itu juga posting event dugem, acara DJ club, party-party. Mohon pencerahan, karena itu semua berupa ajakan. Masih admin yang sama. Ini namanya admin lawamah. Ada admin ammaratun bisu, jelek semuanya. Ini ammaratun bisu. Ada lagi admin mutmainnah, ngajak sholat, zikir, muhasabah. Ini admin lawamah, dia jalan tengah. Dugem iya, DJ iya, mabuk iya, ajak muhasabah iya juga. Ini namanya admin lawamah. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya Pak Ustadz, karena kerja saya itu riba. Saya jadi pengangguran 2 bulan. Doakan saya supaya segera dapat pekerjaan yang tepat Pak Ustadz. Kami cinta Ustadz karena Allah. Antum tak dapat 2 bulan bukan karena saya. Ini perlu diluruskan. Antum pasti dengar dari ceramah Ustadz lain. Karena saya selalu menyampaikan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang yang dalam keadaan darurat dia tetap bekerja di tempat riba sama macam makan babi. Ingat, itu yang selalu saya sampaikan. Bukan saya suruh resign. Jangan ngajinya dengan orang lain, setelah tak dapat kerja 2 bulan baru ke saya. Harus diluruskan. Dia ngaji tempat yang keras, resign. Pas tak makan, gara-gara Ustaz Somad nih, datang dia yang nyuruh resign tuh, minta sama dia. Aku udah 2 bulan tak bisa ngasih makan anak biniku, kau yang nyuruh aku resign dulu kan? Tak sama, jangan ke saya. Ustaz malam ini bawaannya marah aja. Memang kalau udah ngaji LGBT ini marah aja bawaannya. Saya karyawan bekerja perusahaan swasta. Saya malam tahun baru disuruh jual minum alkohol. Sementara saya tak mau Pak Ustaz, tapi karena tanggung jawab kerja saya lakukan. Kau carilah kerja yang jangan sampai menghalangimu sholat Jumat. Jangan sampai yang... Kami anak-anak Riau dulu sempat kerja sambil kuliah di Malaysia. Kami tengoklah 1 jam 5 ringgit. Banyak kawan-kawan saya yang dosen-dosen itu dulu sama-sama kerja. Ada anak Malaysia disuruh nuangkan khamar, tak mau dia. Tapi dia tidak kerja. Suruh nuangkan khamar, tak mau. Hanya menuangkan saja, tak mau. Begitulah takutnya. Apalagi modal begini. Apa hukumnya minum bir non alkohol? Boleh, tak apa-apa. Bir syariah. Dari mana? Dari Jerman. Ada bir dari Jerman tertulis no alkohol, tak ada alkohol. Mahal, belum sampai ke sini. Bir dari Jerman. No alkohol. Ustaz, apakah termasuk syirik kita ke orang yang bisa melihat penyakit di tubuh kita dan beliau memberikan air putih dengan doa ayat Quran? Mendoakan ayat kepada air masyru', ada dalilnya. Riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, surat Yasin, dibacakan ke air, diminumkan. Ada dalilnya, boleh. Tapi bisa menengok penyakit di badan orang, ini problem. Di mana dia bisa menengok? Berarti mata dia dimasuki jin. Makanya mata dia itu jin yang bisa menengok. Ya. Orang yang ruqyah itu hanya bisa berdoa kepada Allah. Kebetulan hatinya lebih bersih. Kita sama-sama berdoa ya. Dan kita yang diruqyah tidak meyakini sehat karena dia, tapi meyakini sehat karena Allah. Bukan karena bacaannya, bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Dan orang yang berdoa itu begitu. Jaga tauhid kita ya Bu, bukan karena saya ya, sama Allah ya. Berwuduk dulu ya, sholat ya. Begitu kalau ruqyah yang benar. Tapi kalau dia berkawan sama jin, kau nampaknya doa.
Jadi gimana Pak? Ini diobati dari jauh aja cukup. Karena kebetulan pasiennya nenek-nenek. Tapi anak-anak gadis ikut berat, gua harus dari dakek nampak. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Orang tua saya punya dua nama. Nama pertama Abu Zamar, diberikan sejak lahir oleh kakek saya. Kemudian beberapa tahun menikah dengan ibu saya, berganti nama menjadi Jasmine, tanpa melakukan selamatan atau akikah. Nama tersebut dipakai sampai sekarang. Apakah sah kakak-kakak saya dinikahkan oleh saya? Nama itu bisa banyak sekali. Nama itu bisa banyak sekali. Itulah huwa Ahmad, dia Muhammad, dia Al-Hatim, dia Al-Fatih, dia Al-Hami, dia Al-Hashir, dia Al-Aqib, dia Abul Qasim. Bukan nama banyak. Mana nama yang masyhur dipakai? Terserah. Yang tak boleh nama dipakai untuk tipu. KTP ini nama ini, untuk ini status lajang. KTP ini bini. Dulu bisa orang punya KTP sampai 3. Kalau dua-dua ini masyhur dia, kau nikah dengan anak siapa? Anak Pak Abu Zamar. Nikah dengan siapa? Anak Pak Jasman. Sah, tak jadi masalah. Tak ada ghish, tak ada tipu, tak ada membuat iltibas, tak ada membuat syak, maka sah. Tapi saya anjurkan pakailah dengan nama yang ada tertulis di KTP, karena nanti bermasalah ketika naik pesawat terbang. Allah